Gak heran banyak orang sekarang tuh, menurut saya, versi saya, baperan. Sebab ini enzim serat kayak begini tuh makanan buat perut, terutama bakteri kita. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, bukan semakin banyak, semakin optimal lah yang Anda makan, baik serat, vitamin, enzim segala tiap hari kayak begitu, tentu Masya Allah pasti moodnya akan bagus. Buat itu menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hamba yang bisa merasakan begitu besar rahmat, taufik, hidayah, karunia Allah yang Dia berikan sejak kita tidur tadi malam dan saat kita bangun tadi pagi pun sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga kalimat yang kita sampaikan ketika kita bangun tidur pun adalah kalimat pujian bagi Allah, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang membuat harusnya seorang mukmin itu bangun pagi saja sudah merupakan hal yang luar biasa nikmat dan berbahagia untuk dia. Dan tentunya ini semua tidak lepas dari bagaimana kita menyadari tujuan Allah menciptakan itu apa. Kan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa aku ciptakan dunia ini untuk kalian dan aku ciptakan kalian untukku, kata Allah. Dua poin penting di situ yang sebenarnya menjadikan atau menjadi bahan renungan buat kita semua, karena sesungguhnya saya izinkan Anda bicara dulu baru saya bicara, soalnya noise. Kalau yang masih mau bicara silakan bicara dulu. Baik, jadi dua hal tadi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, menjadikan sebuah perenungan buat kita semua bahwa sesungguhnya hidup kita ini tujuannya hanya satu, itu Allah SWT. Maka saya mungkin kalau menggunakan kata atau mungkin kalimat yang banyak dipakai orang zaman sekarang mengatakan jujurli gitu ya. Jujurlinya itu bingung kenapa begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan anxiety, depresi. Gak masuk akal buat saya. Bahkan yang waliyauzubillah, saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan seorang ustadz dan beliau juga, ya guru saya juga, dengan mengatakan ada penghafal Quran depresi. Ada bayangkan penghafal Quran depresi, gak masuk akal buat saya. Kok bisa gitu loh? Orang hafal Quran depresi itu kok bisa? Ya, bahkan ada sampai beliau mengatakan schizofren, gila. Jadi Quran yang harusnya menjadi panduan, ya, bukan cuma kalau sekarang itu kita lihat ya wahyu. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu Snuk Horonya itu yang dulu menjajah Aceh, itu hafal Quran loh 30 juz. Jadi ngafal Quran itu bukan sesuatu yang Muslim doang bisa kerjakan, kafir pun juga bisa. Bahkan dia dengan tim dia di Universitas Leiden di Belanda itu bikin satu indeks kitab yang dipakai di universitas di Madinah sebelum sekarang ada Maktabah Syamilah yang itu ngerjakan semuanya orang-orang kafir. Indeks, kalau sekarang kan gampang, kita kalau Quran ada pakai aplikasi, kita ketik misalkan pernikahan atau mungkin toharoh gitu kan langsung keluar tuh. Nah dulu kan nggak ada, itu pakai kitab, dan kitab itu kitab induk yang bikin tuh orang-orang kafir. Coba, kenapa bisa kayak begini? Karena mereka tahu bahwa dalam Islam itu panduan untuk kita berkehidupan itu sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Ya. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup itu semua ada dalam syariat ini, apapun itu. Ya, makanya kalau ada sampai orang yang mengatakan atau mungkin ada orang yang merasa berat ya dalam bersyariat atau dalam beragama ini, maka sebuah tanda tanya besar di situ. Karena Allah sudah jelaskan dalam surat Toha kan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran ini tidak untuk membuatmu itu susah Muhammad. Maka kita itu ya dalam berkehidupan beragama atau berkehidupan keseharian gitu harus menjadi punya satu identitas kebahagiaan. Karena apa? Karena memang syariat ini, ada dua nih. Syariat ini tujuan besarnya cuma dua. Semua
Mau kita bicara, Anda mau ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, cuma dua saja tujuannya, untuk kita jadi baik atau lebih baik. Itu yang pertama, al-khair yang pertama. Yang kedua, as-sa'adah. As-sa'adah itu apa? Bahagia. Jadi kalau orang habis ikut kajian misalkan ya, tiba-tiba mohon maaf sikap dia sama istri, sama anak atau sama suami nggak baik, berarti kajiannya belum berhasil membentuk dia. Makanya ada beberapa waktu lalu ya video saya nggak lihat, males lihatnya, ya apa ya, tindakan fisik terhadap suami terhadap istri itu buat saya kok bisa-bisanya gitu loh. Kalau berani tuh pergi sana ke Israel sana, jangan ke istri. Makanya jangan menganggap, saya kasih tahu ke ibu-ibu sekalian, kan banyak ibu-ibu, Anda tuh bukan ras terkuat, bukan. Karena kan videonya bilang kan ras terkuat kan, ras terkuat di bumi. No. Anda tuh justru malah ras terlemah yang Allah menciptakan laki-laki untuk melindungi Anda. Itu poinnya. Justru malah lemahnya wanita itu terlalu banyak. Itu sebabnya karena lemahnya wanita itu terlalu banyak, Allah muliakan, Allah angkat dia. Nggak ada surat Ar-Rijal dalam Quran. Nggak ada. Adanya surat Nisa. Satu surat panjang loh itu, yang tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan wanita. Itu. Dan kemuliaan-kemuliaan itu dibuat Allah atau dijadikan Allah tuh sampai bahkan ke level atau ke tahap sampai Anda wanita-wanita itu dimudahkan Allah untuk masuk surga, dimudahkan. Gak perlu sholat sunnah, gak perlu puasa sunnah, gak perlu tahajud, gak perlu sedekah, gak perlu. Yang wajib-wajib saja kerjakan, urus suami, urus anak, jaga kehormatannya, kapan pintu surga dia bisa masuk. Betul kan? Seperti itu kan? Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Iblis, setan itu kan gak mau. Makanya kalau Anda lihat ya, kata Nabi SAW, mohon maaf ini kan bukan untuk menyinggung, tapi ini bahasa pelajaran saja, bahwa penghuni neraka sebagian besar wanita, kan gitu kata Nabi SAW. Oke, kita sudah paham di situ. Tapi Nabi SAW menjelaskan setelah tadi situ, apa Nabi katakan? Oleh karena itu wahai wanita, kata Nabi SAW, apa dia? Perbanyaklah atau beristighfarlah kalian dan bersedekahlah, kata Nabi. Berarti kan di dua itu tuh poin yang Nabi perintahkan, anjurkan kepada kaum wanita khususnya untuk memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Ya, agar jangan sampai masuk ke tadi kalimat yang Nabi sampaikan di awal tadi, seperti itu. Nah, sehingga berkehidupan dalam keadaan seperti sekarang ini tuh memang tidak lepas dari bagaimana Al-Quran itu jadikan panduan, ya, panduan. Maka tadi itu saya jelaskan dibantukan al-khair wa sa'adah, baik dan bahagia. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, habis ikut kajian justru malah susah senyum, gak benar itu. Bahkan sikap, adab, akhlak terhadap orang lain, bahkan dengan keluarganya gak jalan di situ, ada yang gak beres di situ. Ya, seperti itu. Makanya bahagia. Dari mana kita tahu itu semua? Nah, di pelajarannya lulus sekalian adalah bahwa sebenarnya zaman ini tuh kita berada pada titik nadir peradaban yang super rendah, bahkan sudah di ground banget, bahkan di bawah ground. Apa buktinya? Baik, karena baik kata-kata saya, seabu jahalnya Abu Jahal, seabu jahalnya Abu Jahal, kebayang nggak? Abu Jahal itu, seabu jahalnya Abu Jahal itu masih percaya Tuhan. Lata, Uzza, dia percaya loh. Zaman sekarang Tuhan aja nggak perlu. Iya kan? Zaman sekarang ini Tuhan nggak perlu. Sains semua segala macam itu kadang-kadang justru malah membuat orang itu gak bisa mencerna ini gak mungkin buatannya manusia. Orang-orang yang ateis kadang-kadang dengan sikap mereka gak percaya sama Tuhan. Kan sekarang di peradaban seperti itu gitu loh. Sehingga semua yang berkaitan dengan agama, dengan
apa tuh namanya tadi, menjadi sesuatu yang menjadi simbolisasi saja. Ya. Tujuan makosid dari syariat itu kita tidak paham. Contoh. Sekarang saya tanya, apa makosid dari puasa? Tujuan puasa apa? Ya la'alakum tattaqun, betul. Tapi coba lihat, itu bahasa Quran begitu, betul, sangat betul. Dan itu suatu hal yang gampang kita. Cuman kita coba lihat lagi, masuk lebih dalam lagi, bagaimana Nabi menjelaskan tentang puasa itu. Oke, kita bisa bilang, oh puasa itu detox lah, inilah buat sehat. Oke, itu benar, tidak salah. Tapi maksud saya, kenapa Nabi sampai bilang betapa banyak umatku atau orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, yang mereka ngapain? Mereka menahan lapar, mereka menahan haus, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena terusannya di situ. Karena mereka tidak mau meninggalkan bohongnya, fitnahnya, gibahnya. Berarti puasa itu sesungguhnya tujuan besar puasa bukan untuk membersihkan jasad. Bukan. Tujuan besar puasa aslinya untuk membersihkan jiwa. Hati kita mau dibersihin. Sehingga apa Nabi katakan, kalau ada orang lagi maki-maki Anda, kata Nabi, katakan sama dia, aku sedang berpuasa, mohon maaf, gak bisa banyak omong. Coba deh kita lagi puasa tuh, bahkan ngerjakan hal-hal yang gak berfaedah aja kita gak mau, rugi, kan gitu. Itu satu. Sekarang lihat lagi sholat. Sholat itu tujuannya apa? Oke, kita akan bahas bahwa sholat itu bermanfaat secara kesehatan. Oke, itu benar juga. Tapi lo lihat, kenapa sholat itu menjadi suatu hal yang luar biasa, yang bahkan amal yang pertama akan Allah hisab adalah sholat? Karena tujuan besar dia adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kan tujuannya itu. Sekarang lihat lagi, orang pergi haji, orang pergi umroh, tujuannya apa? Sehingga saya nggak habis pikir, ada orang-orang yang pergi ke sana itu, kalau bahasa kampung saya itu hau-hau doang. Pergi ke Jabal Mahnet buat apa? Wah, ini keajaiban kok. Bukan itu tujuan umroh Anda datang ke sini, haji itu bukan. Sehingga nanti apa yang terjadi? Kalau sudah kayak begini, dia nggak bisa merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Tidak bisa dia. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam amal yang dia kerjakan. Padahal itu ada kebahagiaan semua loh. Bumi sekarang tempat kita tempat tinggal ini, Bapak Ibu tahu kecepatannya berapa? Gak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Tapi saya kasih tahu. Kalau Anda buka di internet akan ketemu kecepatan bumi ini berotasi sekarang sekitar 1680 km per jam. Mutarnya dia. Cepat nggak? Wah, cepat banget. Pesawat tempur itu cuma Mach berapa gitu kan, sekarang itu paling Mach 2, Mach 3 gitu kan. Bahkan jet itu nggak bisa menyamai 1680 km per jam. Cepat banget tuh itu. Jadi kalau Anda sedang punya mobil yang speedometernya ada 200 atau 250 dimentokin misalkan, itu udah cepatnya minta ampun kan. Ini 1680, coba kebayang. Jadi kita ini sekarang sedang berputar di bumi ini cepatnya minta ampun. Terus pertanyaannya, bagaimana cara Allah menghentikan kita berputar di situ supaya Anda tuh diam? Nabi bilang apa sama Bilal? Ya Bilal, kata Nabi SAW, arihna bisolah. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi terlalu cepatnya perputaran bumi ini dibuat atau dijadikan Allah supaya kita itu berhenti sebentar dengan cara apa? Disuruh sholat, nggak ngapa-ngapain kan? Berhenti. Jadi akhirnya sampailah kita pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya ya tujuan ya Allah menciptakan syariat ini sebenarnya untuk kita tuh berbahagia, senang, tenang, damai, sejahtera. Jangan banyak-banyak sedihnya. Karena sedih itu pernah saya tulis di Instagram juga, pintu masuknya setan. Ibu hamil yang terus-menerus sedih ketika dia sedang mengandung anaknya, itu gen atau DNA pada anaknya pasti bermasalah. Minimal imunitasnya kena. Saking luar biasanya untuk menghibur kesedihan ibu yang sedang hamil atau mengandung atau melahirkan,
kisahnya Maryam alaihissalam itu menjadikan sebuah catatan buat kita. Saking Allah nggak mau Maryam itu sedih, Allah utus malaikat Jibril untuk menenangkan Maryam. Karena Maryam mengatakan apa di situ? Kata Maryam, aduh lebih baik aku mati kayak begini. Saking sakitnya, kata dia begitu. Yang itu menjadi kayak kadang-kadang mikir juga, ini seberapa kuat Maryam ya, wanita yang akan dinikahi Nabi nanti di surga. Karena Maryam itu akan jadi istri Nabi SAW di surga nanti. Maryam itu kan diperintahkan Allah goyangkan pohon kurma. Kadang-kadang saya mikir gimana caranya goyangin. Pohon kurma itu kan bukan pohon serai. Goyang gini jatuh kurmanya. Segede-gede tiang begini kan pohon kurma itu. Kok bisa? Gitu kan? Wallahualam tadi bantu malaikat kayak apa kayak enggak tahu juga tuh. Jadi agama itu sekarang kalau kita pahami lebih jelas, lebih detail, lebih masuk lagi, maka banyak hal-hal yang menarik dan unik di situ. Ya, apalagi bicara hal yang sangat sebenarnya bukan ringan, tapi dia justru malah sangat luar biasa dalam Quran, karena memang bicara tentang makanan, bicara tentang kesehatan, ya itu tuh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali informasi tentang itu. Contoh doanya Nabi Ibrahim kepada Mekah. Nabi Ibrahim nggak minta daging loh. Nabi Ibrahim nggak minta daging. Kalau anda baca di surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim katakan apa? Al-Baqarah atau saya lupa surat apa? Warzuk minas samarat, berikan rizki dari langit buah-buahan. Nabi Ibrahim minta buah-buahan. Makanya kalau anda lihat di Mekah itu kan berlimpah buah-buahan meskipun nggak ada tanamannya. Itu yang diminta itu buah-buahan. Maka di surga pun Allah gambarkan kehidupan di surga itu dengan buah-buahan. Digambarkan Allah Azza wa Jalla di sana buah-buahan, di situ sebutkan ada ini, ada itu segala macam, dan sebagian prototipe, mungkin bahasa saya gitu ya, dari makanan di surga itu Allah turunkan dan ciptakan di bumi. Contohnya apa? Tahu contohnya? Madu. Ya. Ada madu di situ. Kemudian ada delima, ada zaitun, ada jahe. Jahe itu mana? Ini kan jahe. Jahe itu gini-gini ya, gini-gini jahe ini. Ini minuman penghuni surga. Lo nggak tahu tuh? Ini minuman, ini benar jahenya. Soalnya jahe sekarang banyak jahe yang penuh kepalsuan. Kenapa penuh kepalsuan? Dipencet-pencet, dimauin nggak ada bau-baunya tuh jahe. Gitu. Makanya sih ini ya asiknya kita kalau kita tuh sering atau dekat sama Quran gitu ya. Bicara jahe kayak begini. Dalam surat Al-Insan Allah tuh mengatakan bahwa salah satu minumannya penghuni surga itu adalah jahe. Itu zanjabil Allah bilang. Tapi di kalimat berikutnya atau sebelumnya itu Allah jelaskan bahwa yang akan mereka minum nanti di surga itu adalah khamr, alkohol. Tapi lisyaribin, dia tidak memabukkan. Khamar li syaribin, kata Allah gitu kan. Setelah mereka minum khamar, cara minumnya pun digambarkan sama Allah. Mereka minum dengan menggunakan sloki-sloki kayak orang minum espresso gitu. Anda lihat nggak orang minum espresso itu kayak apa? Atau orang yang mohon maaf, nauzubillah min dzalik, minum wine apa gitu kan? Sep gitu kan, sep atau apa gitu. Yang ngangguk-ngangguk kayaknya pengalaman masa lalu ada ya, tidak apa-apa, kan sudah taubat, harapannya gitu. Jadi dia minum khamar zeb gitu kan. Jadi kalau Quran itu, ini saya ajarin caranya mengkalibrasi Quran dengan rasa ya. Gini, ini kan karpet nih, halus nggak karpetnya? Enggak halus, enggak apa-apa. Ini memang apa adanya kan. Tapi di surga itu kata Allah,
Dan Nabi juga jelas dalam hadis bahwa ini karpet, bagian bawah karpetnya itu, bagian bawah yang kita keras itu sutra. Bagian bawahnya sutra. Jadi bagian atasnya bayangkan kayak apa? Terus bidadari. Saya ngeludah nih, cus gitu kan. Bidadari itu kalau ngeludah, cuh gitu, sak bumi wangi. Satu bumi wangi gara-gara ludahnya ya. Gitu. Masya Allah ya. Kehidupan itu gak bisa kita bayangkan. Kadang-kadang saya mengilustrasikan itu sebelum surga dulu, kuburan dulu deh. Paket. Kok paket? Jadi gini, saya pernah tanya ke seorang ustadz gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ustaz, Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar sama Utsman lagi ngapain sekarang gitu? Ya beginilah kayak kita gini, kata beliau. Mereka berada di alam beliau, dan gitu. Jadi tiap hari orang-orang di alam kubur itu kan menunggu paket. Tiba-tiba anaknya bilang, Allah maghfir li abi wa ummi, Allah maghfir li abi wa ummi, Allah rabbi fili. Malaikat bilang, nih paket istighfar dari anakmu. Gitu maksudnya. Tiba-tiba datangin paket, kata malaikat, ini anakmu lagi sedekah buatmu. Itu paket. Jadi di kubur tuh bukan sesuatu yang menghororkan juga. Cuman kita nggak ada jasad aja. Nggak ada jasad. Sehingga lebih gampang bermanuver. Bukan nih, Nabi bilang waktu Utsman mau meninggal atau dibunuh sama Khawarij, kan Nabi bilang malam sebelumnya Utsman itu bertemu Nabi dalam mimpi. Apa kata Nabi SAW situ? Ya Utsman, besok engkau akan berbuka bersama kami, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Besok engkau akan berbuka bersama kami. Jadi Utsman itu radhiyallahu anhu dibunuhnya pas jelang maghrib. Itu maksudnya. Jadi mereka di sana berkehidupan sama kayak kita berkehidupan. Itu. Bahkan menarik banget kalau kita bicara tentang ruhnya mukmin itu dari mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga seterusnya. Ya. Jadi di bumi ini kita mau ngapain? Berbahagia. Ada ujian, jelas ujian. Dunia saja sudah ujian. Tapi Allah ciptakan fitur-fitur syariat kalau bahasa saya itu untuk membuat apa? Kita tuh jangan susah hati di dunia. Toh cuman sebentar. Mati juga kok. Ya kan? Jadi kalau ada orang sakit, jadi misalkan ada orang sakit gitu kan, Anda tenangkan dia. Bu, tenang aja Bu, nanti Ibu mati kok. Benar nggak? Mungkin Anda pikir saya main-main gitu. Oh, saya ngomong gitu. Ada pernah suatu hari ibu-ibu gitu kan, dia bawa lab seabrek-abrek gitu kan, hasil CT scan lah segala macam, dia punya batu empedu, secuil, paniknya minta ampun. Terus saya bilang, saya tanya lah, ibu pernah kolik? Nggak pernah. Ada darurat? Nggak pernah. Kenapa ibu takut? Saya bilang. Kata saya gitu sama dia. Ya begini-begini sudah. Oke, ibu dengarkan saya baik-baik. Saya bilang gini sama dia, ibu tenang aja. Mungkin kalimatnya agak sedikit sarkas, tapi itu seperti membangunkan orang yang kelamaan cemas. Saya bilang sama dia gini, ibu tenang aja. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati. Betul? Betul. Terus ngapain harus cemas? Toh kita mati juga bukan karena penyakit, mati kita karena ajalnya kita. Iya kan? Jadi orang yang stroke, orang yang jantung, dia mati bukan karena penyakitnya, udah wayanya meninggal, kontraknya sudah habis, kan gitu. Sehingga tujuannya apa? Bagaimana cara kita mempersiapkan itu? Ya, makanya sering saya bilang sebenarnya mukmin itu grading atau leveling dia hidup sehat bukan cuma sekedar badannya ster, gagah, jarang sakit. No, itu mah terlalu receh. Terlalu receh. Kita tuh sehat buat apa? Agar ibadahnya kita lebih baik, lebih kokoh,
Ya, sampai umur 70 tahun kita masih bisa tawaf tanpa kursi roda. Sampai umur 70 tahun kita masih bisa sa'i Safa Marwah tanpa pakai kursi roda. Maunya begitu. Itulah investasi kesehatan. Dan caranya gimana? Caranya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi itu prototipenya manusia surga. Ya, saya boleh katakan Nabi itu prototipenya manusia surga. Kenapa? Karena semua bagian dari tubuh Nabi itu barokah. Ludahnya Nabi barokah. Anda pernah tahu yang di Madinah itu ada suatu telaga yang diludahi Nabi? Bisa begitu. Telaganya dulu yang beracun, keruh, diludahin sama Nabi, gitu kan. Jadi bisa diminum, airnya bening. Kalau dalam perspektif ilmu mikrobiologi atau bakteri mulut Nabi itu bagusnya minta ampun. Ya, bakteri kita bagus nggak? Bagus. Terutama pagi hari. Makanya pagi-pagi kalau Anda bangun tidur, sunnahnya bersiwak, betul. Tapi siwak itu kan bukan sesuatu yang kita buang. Beda sama odol. Kalau odol, kita pakai odol begitu kan, habis odol-odolan kita buang. Kalau siwak kan enggak, nempel dia. Jadi kayu siwak itu nempel situ, bahkan kita tahu juga bagus. Makanya salah satu yang saya sarankan kalau habis bangun tidur, selain terus mandi, bangun tidur kita ngapain? Minum. Habis tidur tuh minum. Karena banyak bakteri-bakteri yang kalau masuk ke dalam itu malah bagus buat ini kita. Itu versi saya yang saya dapatkan. Di samping siwak tadi gitu ya, seperti itu. Nah, fitur-fitur itu Bapak sekalian, cara Allah untuk jadi untuk menjaga kesehatan kita itu sebenarnya dalam Quran sudah sangat berlimpah ruah. Asal kita mau kerjakan. Ya, meskipun tidak gampang, ya. Kenapa tidak gampang? Karena memang musuhnya kita dalam hidup sehat itu siapa? Syaitan. Syaitan. Kata Allah begini dalam Al-Quran, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Terus ayat itu terusannya kan menjelaskan tentang, awalnya kan Allah ngomong makanlah halal. Jadi makan halal, makan baik itu perintahnya Allah, bukan perintah saya. Meskipun zaman sekarang orang tuh kadang-kadang bingung mana yang toyib, gak paham dia. Saya kasih clue-nya aja. Semakin tidak banyak pengolahan itu, semakin cepat busuknya, ya, semakin tidak banyak kemasannya, maka itu semakin, atau mungkin bahasa simpelnya, perbanyaklah makan yang dikupas bukan yang dikemas. Maka semakin bagus tuh. Contoh nih mungkin begini. Oh ini Dr. Zaidul ini di mana-mana ngomongin tentang gula pasir segala macam. Oke. Coba baca datanya. Gula pasir dari mana? Dari tebu, air tebu. Air tebu kalau Anda baca datanya, justru malah dalam air tebu itu ada zat yang justru malah baik buat diabetes. Tapi di air tebu, ketika diolah-olah, jadilah gula pasir kristal putih, udah beda cerita Bapak. Ada beda cerita. Ini udah bahkan orang-orang, ya mungkin para ahli-ahli itu sudah lebih senang mengkategorikannya racun, poison, gula putih itu ya, daripada bicara tentang gula pasir tebu tadi udah beda. Ya. Kenapa beda? Karena dia masih senyawa utuh di situ. Contoh nih mungkin saya ajarin satu nih. Biar otak kita itu, kepala pikiran kita itu berpikir sesuatu tuh secara kompleks ya. Nih, tomat. Bagaimana cara makan tomat yang benar supaya dapat kandungannya? Tomat ini dia butuh dipanaskan. Kalau mau zat anti kankernya, which is ini bapak-bapak nih kalau mau prostatnya sehat makan tomat. Satu hari satu aja. Caranya gimana? Jemur 10 menit lah, kena matahari, atau kalau nggak dikukus sebentar. Oke. Nah, dalam tomat ini ada likopen. Kita sudah sering dengar itu. Likopennya tomat ini bukan sendirian, dia sama teman-temannya. Oke. Jadi jangan makan likopennya. Jadi kalau Anda lihat vitamin ada likopennya, itu likopen yang diambil dari sini. Jadi kalau bicara orang ada makan tomat, kemudian tomatnya itu membuat dia biiznillah ta'ala
sembuh dari prostatnya, ginjalnya segala macam, bukan karena likopennya, tapi karena tomatnya. Karena tomat itu satu senyawa kompleks, gitu ya. Nah, dikukus dia sebentar, kasih zaitun di situ. Ya, suwir-suwirannya aja 1 sendok teh cukup, belah gitu kan, setelah dijemur atau dikukus sebentar. Jangan lama-lama juga dikukusnya, rusak dia. Ya, kasih zaitun dan kasih daun bayam yang dikukus. Bayam kukus, ya mungkin 3-5 lembar daun bayam, ya 5 lembar lah gitu kan, sama minyak zaitun, sama satu dikit kasih lada hitam. Baru disempurna kerjanya itu. Mudah sebenarnya. Ya. Kalau kita tahu caranya, makanya bab tentang makanan ini menjadi suatu hal yang buat saya itu menarik banget. Kenapa menarik? Karena memang banyak sekali yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan itu memang sangat bisa kita pakai untuk melaksanakan peran kita di dunia ini sebagai khalifah. Jadi penelitian-penelitiannya NASA sampai keluar angkasa nyari kehidupan di Mars, bukan nggak boleh loh, silakan saja. Tapi buat saya itu ngabisin waktu. Kenapa ngabisin waktu? Kan sudah dibilangin sama Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu di mana dia? Fil ard, di bumi. Kenapa nyari kehidupan di luar sana? Gitu. Jadi barat-barat itu sebenarnya tampaknya pintar, tapi aslinya bodoh. Loh, saya ngomong gini tuh biar kita tuh ada izzah gitu loh terhadap agama ini loh. Kenapa? Gak percaya. Anda tahu kantornya Apple? Pernah lihat gambarnya? Di mana? Di Jonggol. Kantornya Apple itu kan di California kan, bentuknya spiral. Nanti browsing aja, Apple Office gitu kan, ketemu tuh spiral. Wow, orang udah kagumnya minta ampun, kantor spiral gede bagus gitu kan. Nah, nanti coba lihat di handphone itu, City of Baghdadiyah, City kota Baghdadiyah. Anda lihat kayak apa ceritanya, kompleknya kayak apa, jauh lebih besar dari Apple. Tengahnya masjid itu kota, bentuknya spiral. Cantik banget gitu. Supaya apa? Supaya kita punya izzah. Sekarang orang banyak cerita tentang intermittent fasting. Betul? Baik, saya cerita dikit. Gini, kalau ada ilmu penting dalam agama dan penting buat maslahat, maka yakinilah dalam hati Anda pasti sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama zaman dulu, pasti. Saya juga baru tahu tuh. Karena beberapa waktu lalu saya banyak cerita tentang intermittent fasting gitu kan. Ternyata Imam Zahabi pernah ngomong tentang intermittent fasting loh. Coba. Masya Allah kan. Jadi kebutuhan kita untuk hidup sehat mah kecil banget, tinggal contek aja. Sekarang bicara tentang orang gagah-gagahan copyright, hak cipta. Subhanallah, kalau pakai copyright atau hak cipta, mungkin keluarganya Bukhari dan Muslim paling kaya sedunia. Betul? Tidak pernah Anda dapatkan kan hak cipta kan? Keluarganya nggak ada loh. Karena bicara tentang kedokteran, mungkin keluarganya Zahrawi, dokter bedah di Andalus itu paling kaya karena hak cipta dia untuk punya paten-paten alat kedokteran sampai sekarang masih dipakai. Nah, yang saya bilang tadi itu jangan terlalu bangga dengan peradaban barat itu, gak ada apa-apanya. Contoh nih terakhir, ini baru pembukaan soal, belum masuk materi. Pernah main ke Alhambra, Spanyol, Cordoba, Andalusia? Belum, sama aja, satu nasib gitu. Belum pernah, itu juga belum. Itu subhanallah ya, Cordoba itu di depan itu ada patung singa mancur, air mancur. Dan dia keluar air pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu di situ keluar air tanpa teknologi kayak sekarang loh yang pakai digital segala macam, keluar air. Terus akhirnya sama si bloon barat ini dibongkar. Pengen tahu kerjanya kayak apa?
Apa yang terjadi? Habis bongkar nggak bisa pasang. Sekarang nggak nyala lagi tuh. Tuh, belajar di Cordoba, Andalusia, misal kayak begitu kan. Maka bicara tentang misalkan ya tentang apa taman. Islam itu punya perspektif sendiri tentang taman loh. Gak seperti sekarang. Orang sekarang bangun taman di mana? Di luar apa dalam rumah? Luar. Padahal justru malah kalau kita ambil kata dasar dari jannah itu tuh nanti ada hubungannya dengan taman juga. Ya, bikin taman tuh di mana? Di dalam rumah. Untuk siapa menikmati? Yang punya rumah. Maka kalau ditanya berapa jumlah taman dalam rumah di Andalusia, di Cordoba itu, maka jawabannya adalah sebanyak rumah di sana ada tamannya. Tapi dalam rumah. Masya Allah. Itulah peradaban 1300 kaum muslimin. Ya, yang masya Allah luar biasa, yang orang bangga di sana dengan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau cari menantu yang bisa bahasa Arab zaman dulu itu sudah kemutlakan. Karena zaman sekarang yang menantunya bisa bahasa Inggris kan senang itu mertuanya, itu calon mertuanya. No, bahasa Arab. Jadi kalau bisa bahasa Arab nanti banyak hal yang kita bisa gali di situ. Seperti itu. Nah, kembali ke hal makanan itu sekali. Maka fitur-fitur bicara tentang bagaimana Allah menjaga kita secara salah satu tujuan syariat itu sendiri adalah menjaga jasad, menjaga hati. Ya, jasad kita ini harus ada. Makanya Allah ciptakan ini semua buat kita. Ya. Kalau Anda pernah baca Nabi Adam itu ketika turun ke bumi, diturunkan Allah ke bumi, makan apa? Pernah baca nggak? Ketemu warteg nggak saat itu dia? Nggak ketemu. Warteg rumah makan Padang nggak ketemu. Ketemunya apa? Boro-boro ketemu kan di surga kan. Nabi Adam tuh masya Allah senang banget di surga kan. Mau ngapain? Tinggal datang tuh benda. Tiba-tiba diturunkan Allah ke bumi. Bingung. Tapi Nabi Adam tuh sudah dikasih Allah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarin semua Nabi Adam. Sehingga itu yang membuat Nabi Adam disujutin versi malaikat dalam bentuk takzim yang malaikat kepada Adam alaihissalam. Jadi akhirnya Nabi Adam itu susah kan di bumi kan, biasanya makan disiapin semua sudah ada. Akhirnya sama malaikat kisahnya begitu, diberi bibit apa? Gandum, suruh tanam, ya, suruh tanam gitu kan, dia tanamlah, cocok tanam gitu. Jadi yang dimakan Nabi Adam pertama kali itu gandum. Gitu. Itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah seingat saya. Jadi udah capek-capek nanam gitu kan Nabi Adam. Sudah asar kan udah capek banget tuh asar dari pagi nanam. Nah, waktu asar ke maghrib Jibril bilang sama Adam, ente puasa. Suruh puasa. Ya, makanya mungkin itu sebabnya waktu yang paling kita itu paling banyak godaan makan dan lebih letih itu mungkin di asar ke maghrib. Itu kan kalau sekedar jambu aja yang lewat depan mata kita tuh ngilernya minta ampun. Lagi anu banget gitu, lagi pengen-pengennya gitu kan. Nah, fitur-fitur syariat ini boleh sekalian itu bahasa saya gitu kan, yang Allah ciptakan itu sebenarnya kalau kita mau pakai itu masya Allah ya, mudah banget hidup sehat. Sekarang saya tanya sini, Anda mau nggak saya kasih promo program diet bisa turun berat badan dalam 7 bulan 10 kilo, 20 kilo? Mau? Kalau saya mau jualan doang, ngapain? Berarti caranya gimana supaya saya bisa turun berat badannya? Gampang. Mupeng-mupeng udah mulai kelihatan nih. Gimana cara turun berat badan? Padahal mudah banget. Ya, satu hari saya kasih cerita. Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Dia lagi maraton jogging gitu. Dok, makasih, dia bilang. Oh iya, sama-sama. Makasih resepnya. Oh iya. Tak tahu juga resep apa kan. Terlalu banyak soalnya. Saya sekarang jauh lebih sehat. Istri saya bisa hamil, kata beliau begitu. Yang dulunya istrinya kena autoimun, yang sudah periksa katanya ya standar lah, dia autoimun berapa kali gugur terus ya,
kemudian dia mungkin Allah perjalankan video Jazirul Akbar di depan handphone dia, gitu kan, tonton sama dia. Ya, karena memang dia pengen berubah, kata kuncinya dia pengen berubah. Karena seluruh hasil MCU dia juga sudah merah semua, medical check up-nya. Beratnya 115 kilo, Bapak Ibu. Akhirnya dia bertobat. Bertobat dan mulai memperbaiki makan. Apa yang dia kerjakan pertama kali nih, Bapak Ibu kerjain nanti. Dia 115 kilo turun sampai akhirnya dalam 7 bulan. Saya tanya berapa bulan? Sekitar 7 bulan, 6-7 bulan. Dok, dia bilang, oh iya. Sampai berapa sekarang? 87. Berapa kilo tuh? Hampir 20 lah. Ya kan? Kira kalau 1 kilo saya hargai 1 juta? Makanya ya kadang-kadang kita kan apa yang saya sampaikan ini gratis, tis semua. Tapi kadang-kadang orang itu merasa itu kurang berharga sehingga dia harus beli program diet 20 juta, 40 juta. Beberapa tuh sebenarnya isinya sama aja, sama apa yang saya sampaikan. Ada beliau ini apa dikerjakan? Alhamdulillah dok, akhirnya saya tiap hari jalan, model kaki doang. Jalan kaki, nggak jogging loh, jalan kaki. Nah udah mulai riuh rendahnya muncul kan. Modalnya cuma itu yang pertama. Nah, udah. Tenang lagi. Diam dulu. Biar bisa dengar saya. Yang kedua, yang dia lakukan, benerin makan. Benerin makan. Nasi dia masih makan. Tapi tepung, gula, minyak nggak lagi. Terus kita diam lagi, tenang dulu, jangan suuzon. Terus dia bilang begini, ya jadi dia nasi masih makan secukupnya. Kemudian tadi tepungnya dan olahannya terigu terutama ya, tepung terigu olahannya dia stop, kurangi, bener-bener ketat. Gula pasir dia nggak makan, minyak juga nggak makan. Oke, ini minyak zaitun. Yang nggak ada mereknya begini aja. Soalnya kalau saya pegangin nanti dipotong video saya. Dipikir saya BA-nya gitu kan. Ini minyak zaitun. Sekarang saya tanya, Anda mau tanya nggak berapa dosis minum minyak zaitun sehari? Mau? Kalau kira-kira sehari Anda minum 10 sendok makan, kebanyakan nggak? Yakin? Oke. Siapa di sini yang satu hari bisa makan bakwannya 10? Pernah nyoba meres bakwan? Anda peres gitu, kira-kira minyaknya 1 sendok makan tuh ada nggak? Anda nggak tanya dosisnya. Ketika saya ngomong 10 sendok makan ini sehari, subhanallah, 10 sendok makan yang disebut tadi itu bukan kaulnya saya. Kalau Anda lihat di salah satu film berbayar tentang orang-orang yang usianya 100 tahun, itu di Mediterania itu, sebagian ada di Turki itu, ya sehari mereka 10 sendok makan minyak zaitun, sehingga umur mereka panjang-panjang. Ini bukan sembarangan. Jadi, wah, resep baru nih, 10 sendok makan minyak zaitun. Cara minumnya gimana? Pakai waktu sholat. Setiap sholat Anda minum 2. Sehingga nanti yang masuk ke badan kita itu adalah minyak yang benar, bukan minyak goreng. Anda tanya kayaknya itu beracunnya minta ampun dan bikin masalah di badan kita, tapi Anda nggak tanya ketika makan gorengan minyak yang masuk berapa, nggak tanya loh. Itulah namanya khutwat. Khutwat itu apa? Renstranya syaitan. Kan wala tattabi khutwat syaitan. Jadi dalam sini nih ada khutwatnya syaitan untuk membuat kita takut. Contoh nih, itu paling gemes gitu ya. Mohon maaf ya, Anda pernah baca berita nggak ada orang keracunan minum kunyit? Pernah nggak? Kenapa takut banget minum ini? Bilangin nanti beginilah, kena ginjal lah, rahim lah, segala macam.
Toh juga yang diminum cuma sejempol, sekelingking, setelunjuk kan gitu. Tapi ketika minum yang minuman, oke, lihat itu. Sekarang kasus-kasus yang gagal ginjal itu. Saya nggak usah bahas emosionalnya deh, nggak usah bahas. Cuman saya tanya, kira-kira adakah sesuatu yang mereka minum itu yang bermasalah? Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Salah satunya apa? Pemanis buatan. Oke, lihat pemanis buatan sekarang. Lihat semua makanan, minuman yang ada pemanis buatannya, maka Anda akan menemukan peringatan di bawahnya. Saya nggak usah sebut apa nama pemanisnya. Heboh sedunia nanti. Cari tahu sendiri. Pemanis buatan itu di bawah kan tulisan, jangan dikonsumsi. Pertama, ibu hamil, menyusui bayi dan anak di bawah 5 tahun. Di kopi-kopi yang kemasan itu sekarang semua sudah berlimpah dengan itu loh. Apalagi minuman cuma 1.000 perak itu khutuan. Jadi bicara kayak begini tuh ada makhluk yang tidak menginginkan Anda sehat. Ada. Kalau Anda sehat dan imannya terjaga, pasti ibadahnya bagus. Dia nggak mau. Akhirnya apa? Khutuannya masuk di situ. Zaitun ditanyakan, madu ditanyakan, berapa dosis minum madu ya? Betul? Pernah baca di koran ada orang kena diabetes gara-gara minum madu? Orang diabetes itu gara-gara apa? Ini kita nggak paham. Gara-gara salah satunya, cerita si bapak itu ya, dia udah paham tuh gula olahan. Gula olahan dari mana? Salah satu ini pembahasan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Karena masalahnya itu aja, beneran. Saya kan nggak makan daging, saya nggak makan lemak, tapi tiap hari tepung berlebihan, gula berlebihan. Gula itu sumber lemak kita itu sumbernya 2. Kalau nggak dari gula yang kita makan atau lemak itu sendiri, itu pun jangan catatan lemak yang tidak baik. Contoh lemak yang tidak baik apa? Dari minyak goreng. Berarti kalau sekarang saya tetap pengen goreng, caranya gimana? Ganti minyak gorengnya dengan minyak kelapa minimal. Atau kalau ada anggaran lebih pakai minyak zaitun. Kalau enggak, gak usah sering-sering digoreng, disangrai aja pakai apa? Pakai ghee. Telo, butter. Nah, itu pakai itu tuh. Jangan sering-sering digoreng. Coba satu hari itu mulai disiplin, gak ada makanan yang Anda makan dalam bentuk gorengan. Coba deh, sehari aja. Tersiksa dunia Anda kan? Subhanallah. Saya tuh gini jadi ngomel-ngomel deh. Kenapa? Nih saya ajarin ilmunya. Semua karbohidrat yang digoreng kalorinya akan meningkat 3-4 kali lipat. Semua karbohidrat yang digoreng. Misal ini kentang. Ya, kentang ini saya kukus. Ngukus kentang gimana? Bersihkan saja, gak usah dibuang kulitnya. Baru tahu juga kemana aja selama ini. Subhanallah. Kentang ini saya kukus, saya makan, tek. Saya kasih ya sedikit lah garam sehat gitu ya, bumbu apa gitu, lada macam. Kalorinya cuma 90. Satu beginilah kurang lebih. Kemudian dia belajar, ikut pelatihan cara bikin French fries biar lancar bahasa Inggrisnya gitu ya. Makan kentang dia. Kentang apa tuh? Potong-potong goreng. Naik kalorinya menjadi sekitar 200-an dengan jumlah yang sama. Ikut pelatihan cara bikin keripik. Dia bikin keripik, kentangnya dipotong sama dia, bikin keripik. Jadilah 300 lebih kalori satu kentang. Terus nanyalah dia, dokter bagaimana cara saya hidup sehat? Kok iso gitu loh? Makannya nggak bener, fal yang zuril insa no ilam to'ami kan gitu. Itu satu. Jadi zaman sekarang ini yang kita makan itu sudahlah gak beres, berlebihan pula, sempurna.
Betul kan? Coba saya tanya sekarang, kita tes aja sekarang, nggak percaya. Siapa yang pagi ini nggak makan? Yang nggak makan pagi ini, nggak makan sama sekali loh. Dikit kan? Oke. Sekarang kita tanya, siapa yang pagi ini makan? Coba angkat tangan. Oh, mulai malu-malu deh kan? Itu belum saya tanya lagi tuh. Siapa yang pagi ini makannya karbohidrat? Nasi, tepung, teh manis, yang ada produk terigunya, coba tanya. Banyakan. Pasti banyakan yang itu. Oh, mohon maaf dokter. Mohon maaf, kata dia gini kan. Kalau saya belum bisa meninggalkan gorengan. Karena gorengan itu sumber kebahagiaan saya dalam hidup. Kalau sudah di ranah kebahagiaan, saya angkat tangan. Karena Anda makan itu bukan untuk nutrisinya, tapi untuk membahagiakan Anda. Itu saya angkat tangan. Mohon maaf, gak usah bahas masalahnya apa, gak usah bahas. Makanlah sesuka Anda. Tapi saran saya, perbanyaklah cabenya. Oke, saya tanya sekarang, mohon maaf, jujur deh jawab, kira-kira gorengan itu, bakwan lah misalkan ya, ada enzimnya nggak? Enzim, tahu enzim? Ya, anggaplah tahu, pura-pura tahu aja lah. Nanti baca. Penting makan aja gitu ya. Ya Allah, subhanallah, recehnya peradaban sama sekarang. Kalau lihat anak-anak yang sekarang gen apa tuh, gen ZX apa itu, makanan juga receh makanannya. Jadi peradaban ini kalau bicara pada ranah ketuhanan akidah, kan udah recehnya tuh, recehnya sampai Tuhannya nggak perlu. Urusan makanan juga sama. Mereka nggak butuh makanan real food. Yang mereka butuhkan apa? Flavor saja. Perisai. Nah, kembali kita di bakwan tadi. Nggak ada enzim, mineralnya ada nggak? Adalah dikit-dikit lah. Itu pun belum kita bahas kalau tepung terigu itu kan pakai pupuk kan, pestisida kan, segala macam. Itu kena minyak panas jadinya apa? Kebayang gitu kan? Cobalah disiplin sedikit urusan makanan gitu loh. Nanti kita lihat siang ini siapa yang berubah. Kalian aja. Saya agak kurang yakin. Karena saya ngisi kajian begini sudah hampir 4 tahun 5 tahun. Sampai detik ini masih juga mereka istiqomah dalam gorengan-gorengan itu. Emang tidak mudah karena yang saya lawan bukan manusia, syaitan. Kan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oke. Allah perintahkan makan yang halal. Sekarang saya tanya, mohon maaf, misal nih, bab gorengan ini paling seru dibahas dari zaman dulu. Sekarang saya tanya, gorengan tuh makanan thayyib enggak? Allahu Akbar. Ini masalahnya ternyata. Cobalah jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thayyib, oke. Kan ada kolnya. Ya kan? Kan gitu kan? Excuse-nya kan? Alasannya kan ada kolnya, ada wortelnya. Nganggu-nganggu kuat banget. Iya sih. Kenapa nggak dimakan tanpa dibungkus tepung itu? Anda potong kolnya, Anda potong wortelnya, terus Anda kasih jeruk nipis, Anda kasih madu. Kenapa? Sekarang saya tanya, oke, nih saya potong-potong ini, misal wortelnya saya potong gitu ya. Ini wortel saya potong, kemudian saya kasih apa lagi daun ini. Ini apa nih? Wortel.
dokter kok bagus banget motongnya dari zaman dulu jualan. Saya dari zaman dulu memang suka masak, karena masak tuh buat saya obat hati. Kalau lagi susah hati saya masak. Kadang-kadang saya nggak makan. Kemarin anak-anak lagi pengen makan nasi gitu kan, saya masakin nasi goreng. Dan selalu masakan saya tuh dia bilang enak menurut mereka. Gitu. Terus ada tanya, kapan kita dimasakin? Bayar dulu. Nah gitu kan, ini kayak gini. Udah nih, misal nih kayak begini nih. Anda kasih madu, saya pegang madunya soal bukan madu saya. Bukan itu, nanti diambil sama dia videonya. Sudah banyak soalnya. Nah gini lah, misal gitu ya. Contoh nih, ini kan sederhana banget. Terus misalkan ada jeruk nipis. Nah jeruk begini tuh di saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada bijinya. Jadi buat hiasan oke. Ya sebulan sekarang kita gini gitu ya, jeruknya gitu. Kayak gini nih, kasih daging sedikit, kasih pisau garpu sedikit, 100.000 di hotelnya. Mau aja dibohongin. Gitu. Ini jauh lebih bergizi. Kan? Mudah nggak? Mudah. Beneran loh. Anda sudah mulai banyak yang makan sayur mentah. Ya beberapa dikukus nggak apa-apa, gitu ya. Nasinya dikurangi itu masya Allah. Enzimnya dapat, vitamin dapat, mineral dapat. Coba tanya sekarang. Bagi dokter tadi bagi makan apa? Saya tadi nggak makan. Saya tahu kapan harus makan, kapan saya harus tidak makan. Jangan semua dipakai kaidah 3 kali sehari. Ya. Jadi siap berubah nggak? Siap memperbaiki makanan? Mulai kapan? Dia ngomong besok, mulai besok. Nanti dia besok dia ngomong lagi. Besok insya Allah itu kan. Saya itu ya banyak, apalagi jadi masalah kita itu sekarang apa? Salah satu masalah kita itu yang kita makan itu nggak ada enzim lagi, nggak ada vitamin lagi, nggak ada mineral lagi, nggak ada asam amino lagi, nggak ada protein. Sebagian habis semua dengan pengolahan. Jadi kita makan tiap hari. Sehingga apa? Gak heran banyak orang sekarang tuh, menurut saya versi saya baperan. Sebab ini enzim serat kayak begini tuh makanan buat perut, terutama bakteri kita. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, bukan semakin banyak, semakin optimal lah yang Anda makan, baik serat, vitamin, enzim segala tiap hari kayak begitu, tentu masya Allah pasti moodnya akan bagus gitu. Cara ngetes mood kita gimana? Ini bukan ngetes sih, ngelihat peradaban moody. Anda berhenti di depan lampu merah. Saat lampu sudah hijau, apa yang akan Anda dengarkan? Klakson kan? Untuk apa mereka klakson? Orang kita mau jalan juga, itu kan orang-orang yang seakan-akan ya tergesa-gesa lah maksudnya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak klakson. Dokter kalau klakson kapan? Kalau manggil teman depan rumah, tin-tin, itu bener klakson. Bukan untuk melampiaskan perasaan kita sebagaimana. Anda pernah pergi ke India? Belum. Di India itu klakson wajib. Bahagia mereka klakson. Pokoknya harus klakson. Terus mobil itu di kotanya juga sama, di Bombay, New Delhi gitu. Penyok-penyok semua segala macam. Jadi kalau nggak ada Taj Mahal, nggak usah ke India. Nggak perlu nanti kedutaan besarnya lihat saya pula di sini gitu kan. Gitu ya. Karena makanan itu mempengaruhi mood. Nah berarti caranya gimana supaya makanan kita tiap hari atau mood kita tiap hari bagus? Banyak caranya. Caranya. Pagi-pagi berarti saran dokter kalau pagi-pagi gimana?
Kalau saya lebih baik nggak usah makan. Kalau Anda pengen tetap makan, kasih kasih aturan di situ. Yang pertama apa? Kalau kita pengen makan, yang Anda makan di pagi hari itu jangan kebanyakan karbo. Contoh karbo apa? Ya tepung terigu ya dan olahannya. Kemudian ya roti gitu kan. Kalau kita pengen makan roti, cari roti yang ada serat. Berarti yang bukan paling bagus, yang saya pahami dan pelajari, kalau tetap pagi-pagi pengen makan, maka makanlah protein sama sayur. Protein diperbanyak, makan, nanti dia bertahan cukup lama itu. Kalau nggak mau makan sama sekali, gimana caranya supaya hasrat makan kita itu bisa ditekan? Caranya gimana? Gampang, pakai kopi. Tapi bukan kopi saset, kopi beneran. Ya, bukan kopi nikmat. Beda sama kopi sama kopi nikmat sama kopi sehat beda, kata guru saya gitu. Kopi itu apa? Biji kopi Anda ambil di green, dapat bubuknya, itu kopi yang dimaksud Zaidul Akbar. Bukan kopi yang Anda beli di warung yang harganya 1.000, 2.000 atau 3.000, yang isinya bukan kopi loh, itu jagung. Coba aja, ada aroma kopinya nggak? Ada. Jadi iklan itu agak kurang pas menurut saya. Minum kopi nikmat, bukan kopi yo. Karena kafein itu bagus dan dia honey buat para pencinta diet. Dia menekan rasa lapar. Berarti bisa dong, saya nggak minum, saya nggak, kan tadi saya bilang jalan kan. Berarti saya bisa dong nggak jalan tapi minum kopi aja, kan maunya gitu, yang enak-enak kan, bisa tapi saya kasih tahu kabar bergembiranya lagi, tapi satunya lagi adalah bahwa kalau Anda habis atau sebelum olahraga minum kopi, ini yang suka olahraga ya, gym kayak mau jogging kayak sama aja, kopi itu akan mempercepat pembakaran sel, terutama sel yang rusak. Kita sebut dengan kopi itu salah satu punya kapasitas mempercepat atau memperkuat autofagi. Autofagi itu self eating, itu kopi. Ajib kopi itu. Jadi kalau mulai sekarang suami minta kopi pagi-pagi, bikinkan kopi pahit dan minumlah di depan dia. Paham maksudnya? Udah tahu lah kan terusannya apa kan? Tuh dia minum gitu kan. Kok pahit kopinya? Anda senyum aja, tunjukkan senyuman yang paling manis. Harapannya dia sudah mulai merasakan pahitnya hidup dari kopi tadi, dan kehadiran Anda sebagai pendamping hidupnya, sebagai istrinya itu memberikan kebahagiaan dan rasa manis yang cukup untuk hidupnya itu. Oh, ini dalam bahasanya. Bayangin surga itu kata Nabi apa? Kata Allah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal. Surga itu seluas langit dan bumi. Pohonnya banyak nggak? Banyak banget. Luasnya jangan dibayangkan. 500 tahun perjalanan itu dari pohon ke pohon. Luasnya kayak apa? Makanya sudahlah sama dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Ya, kita sibuk-sibuk untuk persiapan di sana aja. Tapi yang saya mau cerita bukan itu. Ini babnya tentang cinta. Kira-kira di surga itu pohonnya indah-indah nggak? Indah. Makanannya enak-enak nggak? Wah, sih enak. Sungainya, wow, masya Allah, ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, macam-macam lah. Terus segitu indahnya surga. Kurang apa indahnya surga gitu ya, bayangin ya. Nabi Adam tuh kesepian. Saking sepinya Nabi Adam minta Allah menciptakan pendampingnya. Supaya apa? Nah itu yang surat sering dibaca itu.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa pesannya? Saya tanya di sini, Anda pernah sering lah ya mendatangin orang ijab qabul akad nikah gitu kan? Ada tergetar nggak sesuatu di situ? Biasa aja lah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu-gitu. Aslinya bukan begitu harusnya respon kita. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat kami, kata Allah, kami menciptakan pasangan. Itu kan ayat tentang perkawinan surat Ar-Rum 21 itu kan. Ada wanita, kata Allah di situ, yang tujuannya diciptakan untuk pasangan bagi sang pria atau sang suaminya itu adalah litaskunu ilaiha. Oh, dalam ini. Saya setelah mentadaburi ayat ini, sekarang menyaksikan orang akad nikah, nangis saya. Allah nangis. Ini kenal gimana? Orangnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul rasa cinta, sayang, tiba-tiba tertarik, tiba-tiba jadi suami istri, tak. Itu kan ayat. Kalau ayat harusnya apa? Bergetar gitu. Maha besar Allah, ya Allah, Engkau mempertemukan laki-laki dan perempuan ini dalam satu ikatan rumah tangga. Wa min ayati. Jadi fungsinya istri di situ apa? Litaskunu ilaiha. Itu. Maka pesannya apa? Jadilah istri setenang malam. Sakan. Asik kalau kita sudah masuk ke dalam bahasa Arab Quran itu. Ajib. Ya. Menarik dia, karena memang Allah menggunakan banyak sekali frase-frase, kata-kata dalam Al-Quran itu untuk hal-hal yang sifatnya Allah ingin tekankan. Jadi dengan membaca itu saja kita akan sudah paham. Ya. Contoh nih mungkin tujuan hidup tadi atau tujuan kita bekerja. Kalau mau pakai tujuan bekerja itu apa yang sesuai dengan kaidah surat Ad-Duha. Wadduha walaili idza sajama waddakara wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu tujuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah berikan kepada Muhammad SAW supaya kamu tuh ridho. Itu sebenarnya tujuan. Jadi kalau Anda bekerja, jangan bekerja untuk uang, jangan bekerja untuk keluarga, jangan bekerja untuk dunia, jangan bekerja untuk harta, jangan bekerja untuk sekedar kebahagiaan, tapi bekerjalah untuk ridha Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi ayat Quran itu kalau dikulit-kulitin, dipelototin, itu banyak sekali pelajaran di situ Bapak sekalian. Contoh sekarang, pernah mikir nggak kenapa Luqman? Bukan kenapa Luqman ya. Untuk beberapa keluarga dalam Quran Allah pakai kata Ali, tapi untuk yang lain Allah nggak pakai kata Ali, karena yang disorot itu berbeda. Contoh mungkin di surat Ali Imran, Innastofa Adam wa Nuh, kata Allah. Dan kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh, ya. Wa ala Ibrahim wa ala Imran, atau wa ala Imran wa ala Ibrahim. Kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh, dan kami telah memilih keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Itu seru kalau dibahas kulit-kulit sebentar. Ya. Kenapa seru? Karena memang situ Allah nyuruh kita kalau mau bicara keluarga, bicara tentang keluarga, nyontohnya itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Adam dan Nuh. Ada mereka manusia mulia, tentunya nabi kan. Tapi untuk bicara keluarga di situ Adam sama Nuh ada kurangnya. Kan gitu. Nuh istrinya, anaknya. Tapi untuk yang sempurnanya dua keluarga ini, Ibrahim sama Imran. Maka Allah di situ pakai kata Ali Ibrahim, Ali Imran. Gitu. Belajar psikologi dari mana? Jangan dari Sigmund Freud. Tahu Sigmund Freud? Gak tahu. Yang orang psikologi pasti tahu. Sigmund Freud itu yang dijadikan bapak psikologi itu justru malah mati kan bunuh diri. Apa ceritanya psikologi bunuh diri?
Belajar dari mana? Quran. Bicara hutang pengasuhan, sekarang kan lagi tren-tren tuh. Hutang pengasuhan, luka pengasuhan, gampang. Belajarlah pada Maryam. Maryam itu keinginan bapaknya apa, orang tuanya apa? Dia lahir sebagai yang diinginkan oleh orang tuanya Maryam alaihissalam itu, ya. Anak ini lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Laki. Buat apa? Buat ngurusin Baitul Maqdis, kan itu. Tiba-tiba yang lahir perempuan. Jadi Maryam itu kalau dipakai dalam ilmu yang saya pelajarin dalam bab tentang hutang pengasuhan, gini. Ini saya kasih sedikit spill-spillnya ya, karena kita nggak bahas itu. Kalau ada bapak ibu orang tua punya anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga berharapnya apa? Perempuan. Tiba-tiba tanpa sadar ketika anak ketiga itu muncul, lahir, suami atau istri itu bilang, ya laki lagi. Ini bahaya loh kalimat ini. Karena memang kalimat itu akan direkam sama anak. Dia akan menjadi unwanted child. Dia akan menjadi anak yang tidak diinginkan. Sehingga nanti dia akan lahir sebagai laki-laki, tapi casingnya kan laki-laki tuh, jiwanya perempuan. Jadi jangan masuk ke ranah-ranahnya Allah. Ya, makanya mohon maaf ketika dulu ada slogan laki-laki perempuan sama saja, itu fatal itu. Tidak bisa. Laki-laki perempuan itu beda. Siapa yang ngomong Quran? Nah, nanti anak ini nanti akan Anda lihat. Nanti coba lihat ya. Keluarga-keluarga yang anak pertama yang laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Coba lihat kalau ada terperangkap jiwanya di situ, which is dia casingnya laki-laki, tapi jiwanya kayaknya agak-agak sedikit fancy perempuan, itu biasanya karena ulah orang tua itu tidak menginginkan dia, maunya perempuan. Itu rentetannya panjang itu. Terus benerinnya gimana kan gitu? Ya banyak-banyak minta ampun aja. Kenapa masuk ke wilayah jenis kelamin yang itu wilayahnya Allah? Gak boleh masuk situ. Ya, jangan masuk ke wilayah, apalagi sampai berantem suami istri. Pokoknya aku pengen perempuan. Pokoknya udah anak tuh ngerekam semua dari situ. Maka ketika dia lahir, dia punya sebuah kesimpulan, saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Gitu, ya. Maryam itu kan diinginkannya laki-laki, tapi keluarnya perempuan. Tapi karena bapaknya solehnya minta ampun, orang tua dididik dengan agama yang luar biasa, sehingga dia nggak ada luka-luka begituan. Nantinya kalau bicara luka pengasuhan, harusnya Nabi Ismail yang paling banyak mendapatkan luka pengasuhan karena ditinggalkan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Harusnya, aku tinggalkan kalian karena Allah. Dan Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami karena Allah? Iya. Sampai saya bingung, ini gimana cara didiknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sehingga menjadi anak sesoleh itu, senabi itu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Padahal satunya di Palestina, satu di mana itu? Mekah kan? Jauh loh itu. Lagi-lagi kesolehan orang tua itu akan banyak berefek kepada anak. Itu poinnya. Ya, beberapa riwayat Israiliyat katanya Nabi Ibrahim itu menjenguk Nabi Ismail dengan menggunakan buruk. Israiliyatnya begitu. Wallahu a'lam. Oke. Nah, kembali ke sini tadi. Kembali ke Mbak Wan. Serius banget gitu kan? Ngomong begini susah guyonnya kita. Tapi ngomong begini seru-seruan aja. Ya, jadi akhirnya karena memang yang kita makan itu tidak banyak lagi vitamin, enzim, serat segala macam. Siapa yang paling merana dalam tubuh kita? Bakteri di sini. Berarti bagaimana caranya kita untuk hidup sehat? Makan bakteri. Ya kan? Saya kalau pergi ke gunung-gunung segala macam gitu kan, salah satu kebiasaan saya itu pasti minum air di situ. Air sana kan nggak ada masak dulu, minum aja, nggak ada polusinya, nggak ada apa gitu kan. Apalagi satu hari pernah saya minum di mana tuh? Arah ke Gunung Kerinci. Dulu banyaklah terakhir tuh Lawu, Merbabu.
Ya dokter suka naik gunung, suka banget enggak, cuman buat ngetes dengkul. Ternyata masih bagus. Sampailah ke atas. Kadang-kadang bawa anak, ada satu kemarin anak 5 tahun, 6 tahun saya bawa ke sana, satu lagi yang umurnya berapa? 13 tahun, 15 tahun. Tengah jalan nangis dia. Mau turun sudah setengah jalan, mau naik tinggal sudah setengah jalan. Pilihlah hidupmu. Harus naik. Gitu ya. Jadi ajarin anak-anak itu dengan alam, bukan dengan game online. Ajarin mereka dekat sama alam, ya, supaya mereka apa ya, menjadi sosok yang memang merindukan alam itu gitu. Bukan kayak sekarang untuk sekedar main bola saja, bisa pakai handphone. Main bola beneran gitu loh. Ya, seperti itulah. Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita mengasup bakteri. Ini tipsnya. Maka tiap hari saran saya makanlah bakteri. Kan gitu. Kami makan apa, Dok? Ya bukan saya suruh Anda minum air sungai apa, bukan. Apalagi di sini kan nggak ada yang bener airnya. Air kemasan pun kadang-kadang juga ya gitulah. Jadi air seperti apa? Makanan bakteri. Contohnya ya kayak gini kan bakteri ini. Suka. Isinya apa? Bakteri. Dokter, saya belum bisa meninggalkan nasi, saya belum bisa meninggalkan tepung, saya belum bisa meninggalkan gula. Gak apa-apa. I feel you. Gitu. Biar ini ikut kajian pulang-pulang pusing saya mau makan apa. Salahmu datang ke sini. Udah gitu nih saya belum saya minta syahadahnya lagi loh, ini persaksian. Sekarang saya tanya, siapa yang pengen berubah hari ini? Gak ada berani nunjuk. Gak berani nunjuk dia. Terus dia bilang, kalau saya berubah, Dok. Oke ya. Kalau mau berubah, itu udah lama banget. Anda lihat video-video saya udah lama. Anda mau berubah gampang kok. Nasinya Anda kurangi, terigunya Anda kurangi, minyak goreng Anda kurangi, gula pasir Anda kurangi, itu turun berat badan cepet banget, wallah. Gak mau kan? Mau? Oh coba sekarang saya tanya, kan di rumah Allah nih, Masya Allah, malaikat saksinya. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau berubah, mau hidup sehat? Gak semua. Oke, kalau emang mau sehat, Allah saksinya sekarang ya. Kan disaksikan Allah sekarang. Allah menyaksikan kita. Kalau mau benar-benar, ya udah. Itu aja 4 hal tadi tuh. Gula pasirnya, apalagi tepungnya, minyak gorengnya, sama nasinya. Berarti kami nggak makan karbo? Enggak, tetap makan karbo, tapi karbonya yang bener dong. Umbi-umbian atau nasi yang masih ada. Kenapa? Tetap makan gorengan kok, tenang aja. Kayaknya tersiksa banget itu anak. Saya kadang-kadang ngisi begini tuh khawatirnya yang jualan di depan. Itu aja. Saya jualan nggak? Ada kan? Nggak apa-apa, Anda belilah, bantu mereka. Jangan gara-gara kajian saya nanti saya diomelin pula sama mereka. Makanya kalau biasanya kajiannya agak gede gitu ya, kita bikin bazar. Bazarnya bazar sehat. Yang tidak ada terigu di antara kita. Tidak ada gula pasir di antara kita. Apalagi tidak ada minyak di antara kita. Gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, dokter mah bual-bual doang kalau lagi bilang kan. Enggak, saya udah bikin. Kalau Anda nanti mampir, ngasih tahu sedikit, mampir ke kafe saya di Jati Asih, ada namanya kafe JSR. Situ semua nggak, yang saya sebutin ada. Nggak ada gula, nggak ada terigu. Bahkan kita bikin banana cake tanpa terigu, tanpa gandum pun kita nggak pakai. Saya ngomong begini tuh saya praktekin, ini bener bisa dapat kok, dan rasanya persis sama. Gitu. Namanya kafe JSR. Nanti main-main di sana. Biar beberapa ibu-ibu jemaah ta'lim itu kalau pas janjian sama saya, nanti di sana kita ngobrol lagi tuh. Saya tunjukin, kita bikin wrap semua segala macam, non gluten semua. Ya nantilah.
Ya, tempatnya nggak gede, paling mau 20-25 orang. Ya, kemarin dari Bogor, dari mana gitu, mereka datang. Ya, cerita-cerita. Cuman beberapa yang saya sampaikan juga kadang-kadang saya bilang gak usah direkam, gak usah difoto, kalau mau catat. Banyak hal yang tidak perlu kita publish. Gitu ya. Jadi jangan semua diposting. Latah namanya. Karena banyak yang tidak suka dengan postingan kita. Ya, apalagi isu-isu sensitif. Banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah hari ini Allah telah menyaksikan sekian banyak orang sudah akan berubah. Berarti berasnya ganti aja. Kalau perlu nanti kalau Anda makan misalkan, berarti kalau makan nasi goreng versi Zaidul Akbar gimana? Gitu kan. Saya ajarin itunya. Pola pikir saya. Karena saya bilang kalau bisa karbonya jangan banyak-banyak. Jadi kalau makan nasi goreng yang dibanyakin apanya? Sayurnya, yang acarnya, ya, kemudian telurnya. Telur itu pun itu masih ada koreksi kalau saya. Telur itu kan protein, ya kan? Ini saya belum ngebahas, jadi udahlah biar saya aja yang pusing ya. Kalau saya cerita semua nanti bingung makan apa, serius. Telur, aslinya telur ayam. Kapan dia bertelur? Kalau dikawini, ya kan? Kalau ayamnya bertelur terus, gitulah. Jadi berarti kalau telur bagusnya makan telur apa? Telur yang memang dia mengadakan hajat resepsi pernikahan. Artinya dia memang bertelur kalau dikawini, kan gitu kan? Nah, cuma 2 setahu saya kayak begitu. Kalau nggak kampung malah bebek, ya kan? Bebek tuh bertelur begitu-begitu aja. Makanya dia stoknya nggak banyak. Cuman kita ini kan, kalau mungkin bahasa itu kemaruk telur. Padahal sumber protein bukan telur doang. Ini protein. Tinggi banget protein. Apalagi, masya Allah itu kelor. Ajib gitu. Kandungan, kalau Anda baca datanya, kandungan daun kelor itu mirip-mirip minyak zaitun. Kelor loh. Yang kita sepelekan dengan sebuah peribahasa. Dunia tak selebar. Padahal kecil-kecil begitu dia. Masya Allah, kelor itu. Keren kan? Jadi kebutuhan kita menjalankan peran kita sebagai khalifah itu sudah disiapkan Allah di bumi ini, apapun kebutuhannya, ya. Nah tadi itu kan, berarti caranya begitu, nasinya dikurangin, karbonya ganti apa? Banyak kok. Sorghum itu bagus, sorghum buat pengganti karbo. Kalau nggak tahu nanti browsing sorghum apa, atau Anda makan ubi-ubian aja, ya juga bisa. Nasinya boleh, tapi kalau tetap pengen makan nasinya dicampurkan dengan serat atau minyak. Nasinya campur zaitun atau nasi campur PCO, biar ada serat, supaya habis makan gak ngantuk kita. Itu contohnya. Kemudian apa lagi Bapak sekalian? Yang tadi ya mungkin ini si cuka atau probiotik itu yang saya tiap hari minum itu. Tiap hari biasanya ada 1 gelas kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minimal minum dengan 2, kalau mau dicontoh silakan. Ya, tapi sesuaikan dengan badan Anda. Minum kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minum dengan minimal habatus sauda, nggak banyak. Atau kalaupun banyak saya minum sekali doang. Ya, boleh nggak minum habatus sauda? Boleh nggak minum habatus sauda tiap hari? Kalau Anda menggunakan sudut pandang teori panas dingin mungkin nggak boleh. Tapi kalau saya tidak melulu pada satu teori, karena tubuh kita juga punya kapasitas metabolisme. Asal jangan banyak, karena kapasitas panas habatus sauda juga nggak terlalu panas dibandingkan dengan kursul hindi. Nggak usah ngomong itu pusing nanti. Intinya kalau makan dikit nggak apa. Air, kasih madu, kasih probiotik, minum habatus sauda. Nah, habis itu biasanya pasti akan saya tambahkan 1 dengan minyak. Entah zaitun, entah VCO. Tadi pagi saya makannya VCO. Berapa banyak sekali minum? Rata-rata 7 kapsul sekali minum. Kalau pakai kapsul, dapat tuh. Ngopi 1 gelas.
tanpa gula, tanpa madu, pahit, menguatkan pembakaran. Udah, ini kayak begini nih sampai sore juga nggak makan kuat. Gitu. Kapan makannya? Kalau lapar. Kalau lapar ya makan. Yang dimakan pertama kali apa? Nah nih saya kasih urutannya. Berarti ada dua yang saya mau jelaskan. Yang pertama apa? Kalau yang dikhawatirkan, yang kita bukan ya khawatirkan lah, yang tidak diinginkan badan kita itu adalah ketika listriknya naik turun. Listrik badan naik turun. Listrik badan naik turun itu penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng dengan aktivitas yang low ya, minimal, atau makan nasi yang dikasih santan. Nasi itulah. Nanti teman-teman Betawi marah pula sama saya. Nasi dia kasih santan. Ada kerupuknya, ada bakwannya. Minum pakai teh manis. Oke? Masya Allah, surga. Sampai kantor, sampai masjid, sampai pengajian, tidur aja kerjaannya, itu kan? Kenapa? Karena dimakan karbo, gula. Oke? Dimakan gula. Ya gula lah, nasinya gula, kerupuknya gula, teh manis ada gula, gula lagi, bakwan gula lagi, naik tuh gulanya. Habis makan itu, gak ada aktivitas. Apa yang terjadi? Namanya glucose spike. Glucose spike itu gula yang zup gitu. Nah itu tuh listrik yang saya bilang, listrik naik turun. Gak ada makan tuh dia kelaparan, karena kalau Anda makan karbohidrat, tubuh pasti akan cepat minta makan lagi. Makanya solusinya apa? Banyakin proteinnya sama sayur sehingga bertahan lama, atau kasih minyak sedikit, atau malah kasih kopi, kasih kunyit. Terlalu cepat kalau saya ngomong ini, maka dicatatnya sebisanya aja. Tapi ini kaidah semua. Caranya gimana? Caranya ada banyak cara supaya mencegah glucose spike tadi. Cara pertama apa? Habis makan Anda jalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan Anda makan sayuran dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebelum makan roti apa-apa gitu kan, Anda minum cuka atau probiotik dulu, masukin sini minum. Itu mencegah naiknya gula tadi. Cara berikutnya apa? Gak usah makan. Itu paling mudah. Ya paling mudah itu. Gitu ya, itu beberapa kaidah. Dan ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Kita sebutnya dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin yang tugasnya memasukkan gula ke dalam sel itu nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak jeglek kelenjar pankreasnya itu. Gitu ya. Apalagi caranya? Anda perbanyak kelenjar di badan Anda untuk membakar dia. Caranya gimana? Latihan beban. Contohnya apa latihan beban? Ini latihan beban. Ya. Beban kan? Ya 3 kali sih belum apa-apa, 50. Coba aja. Kemeng dia di sini, pegel dia di sini, lama-lama ototnya robek, dia bikin otot baru, muncul kelenjar baru, sehingga nanti dia bisa bakar lemak. Badan Anda kebentuk gara-gara gini doang. Segitu mudahnya fitur yang sudah Allah benamkan di sini. Itu. Ya lagi, atau kok ini sih ringan, galon. Nanti kan ada mikir kan, dok, nanti kan badan kami sterak. Enggak. Tetap dah kalset sterak itu, sterak yang perempuan yang mungkin mau jam gym itu tuh yang bahkan ikut perlombaan itu biasa steroid. Jadi tidak akan sebegitu juga. Jadi nanti badan itu kebentuk ya sendiri dengan latihan beban ini. Kan nggak perlu modal besar kok. Nggak ada begini, dok saya nggak punya dana beli kates misalkan. Oke sudahlah. Misal saking malesnya dia ngomong gitu kan, alasan pakai berat badan sendiri aja. Contoh nih, saya mau ajarin Anda mau kuat pinggangnya. Namanya ancient squat. Ancient squat apa? Jongkok. Ada jalan 20 meter. Tiap hari kerjaan aja. Bocos. Ini kuat semua nanti. Bapak-bapak, makin membahagiakan istri. Kabarnya begitu. Kabarnya. Kecuali bapaknya tetap makan tepung.
Nah itu lain cerita itu. Ya, itu sudah berapa tadi? 4 atau 5 kan tadi kan? Caranya latihan beban, karena latihan beban itu akan membuat muncul banyak kelenjar-kelenjar di sini yang menjadi pembakar lemak. Dan tadi kan saya cerita tentang bakteri. Kalau seandainya kita lupa atau nggak sempat minum yang fermented, ya, fermented itu fermentasi seperti mungkin cuka, kombucha. Saya suka minum kombucha. Atau Anda mau bikin pakai itu juga bisa. Bikin sendiri di rumah aja nanti. Kayak minuman dari Meksiko namanya tepache itu kan pakai kulit nanas. Kulit nanas diambil, cuci nanasnya. Jadi kalau nanas itu tinggi banget enzimnya loh, terutama di bonggol. Nanti kalau saya pengen makan nggak terlalu, karena dia banyak banget gulanya kan. Tetap gula buah tuh kebanyakan juga nggak bagus. Jadi saya kalau mau dapatkan enzimnya, kalau versi saya itu saya beli nanas yang mentah, yang belum kuning, tapi udah nggak putih banget tapi dagingnya, tapi kuning lah ya, kuningnya itu pucet. Nah itu saya ambil itunya aja, saya ambil bonggolnya aja, saya makan rok gitu. Si nanasnya kan asam tuh, saya kasih garam, saya kasih madu, itu sumber enzim berlimpah ruah itu. Nah, itu bisa dipakai pagi-pagi kalau Anda pengen aktivitas dengan enzim itu. Nah, tepache itu nanti kulit nanas ini Anda buka, ya kupas, maka masukkan dalam toples, ya, kasih air, nanti kasih molasses ya, gula merah atau gula. Jangan pakai gula merah ya, gula aren atau gula nira, gula kelapa, gula jawa gitu. Karena gula merah no good. Kenapa no good? Banyak ceritanya itu di balik gula merah. Saya tidak mau cerita nanti kapan-kapan di kafe saja. Karena sensitif. Nanti saya ditahzir. Sekarang orang hobinya mentahzir. Tahu tahzir? Tuh si pulang itu berbahaya gitu. Gitulah. Kita nggak ngomong gituan. Baik, nanti ditutup pakai toples selama 3 hari. Setelah 3 hari dibuka, airnya diambil. Rasanya kayak minuman soda, enak banget. Mirip sama kombucha. Ya, sebenarnya dulu saya pernah sudah saya ajarin caranya itu, namanya eco enzim sama classic enzim. Satunya pakai kulit, satunya pakai buah. Nah, lihat postingan saya beberapa tahun lalu tuh, ada tuh. Itu fermented semua. Dan fermented ini sebenarnya harus kita makan tiap hari, apapun, termasuk ini tempe juga kan fermented. Pagi. Ya, ada yang nggak sepakat, ada yang bilang katanya makan tempe digoreng apa gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebenarnya zaman dulu di rumah sakit pun setahu saya tempe itu ada jus tempenya, tapi tempenya bener, jadi nggak usah takut sama kuman gitu. Karena fermentasi, ini contoh nih, saya bicara tempe sedikit. Tempe nih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Dalam protein hewan ya, ada satu vitamin, seingat saya vitamin B17 atau vitamin B12 gitu, lupa saya. Yang vitamin itu cuman adanya di dalam protein hewan. Itu vitamin. Saya lupa B12 sampai B17 atau B berapa gitu, lupa. Nah, ini kan aslinya kedelai. Ya. Ketika kedelai ini kita taruh setempat gitu kan tanpa apa, kemudian dikasih ragi, saccharomyces segala macam, mulai dia berjamur ini kan, berjamur segala macam. Nah, yang terjadi apa? Allahu Akbar. Ini, Masya Allah ya. Semua kandungan di dia ini, kalsiumnya, kaliumnya, magnesium, semua naik melesat beberapa kali lipat gara-gara bakteri tadi. Bahkan jadi kalau Anda baca data antara kalsium di tempe sama kalsium di kedelai beda, gedean yang di tempe. Jadi berarti ini bagus dong buat tulang, kan gitu kan? Nah, saya baru ngomong gini tuh langsung terlintasan setannya tuh. Saya tahu tempe bikin asam urat, kan gitu kan? Semacam tuh fitnahnya tuh luar biasa terhadap mereka ini gitu. Padahal kita anteng-anteng aja makan beginian. Anda mau makan kalau tempenya bagus ya, menurut saya mentah pun nggak masalah. Anak saya di rumah suka makan tempe mentah gini, sampai sekarang ya sehat-sehat aja tuh. Cuman kita kan karena kita golongan penggoreng,
Semua harus digoreng. Jadi saya agak bersyukur zaman dulu kita masih susah minyak goreng, sehingga nggak perlu impor. Gak tahu impor apa nggak? Yang jelas terigu tuh dulu nggak banyak di Indonesia. Terigu loh. Sekarang karena orang konsumsi terigunya luar biasa, nanti mainnya pergi jalan tuh, jualan gerobak-gerobak itu semuanya terigu dengan berbagai nama. Iya kan? Belum lagi ada minyaknya Anda lihat di situ, subhanallah ya. Udah hitam, legam gitu. Yang masak juga semangat. Semangat kan dia kan? Saking semangatnya si kuali itu krok gitu kan. Dapatlah kita aluminiumnya. Iron Man gitu kan. Kan dikasih tahu bayi-bayi tidak mau gitu kan. Nah, sekarang ditabok-tabokin aja gitu biar sadar. Gitu ya. Itu yang difermentasi. Ya, itu sebabnya ada satu kota di Okinawa itu di Jepang. Itu kota yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Kunyit nih anti aging yang paling sangat kuat. Modal kunyit doang. Ya, mau tambahkan apa asam apa silakan aja biar dia nggak terlalu pahit kan. Di sana kuat sekali konsumsi kunyitnya. Ya. Kemudian satu lagi yang kuat konsumsi di sana itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Anggaplah ini ubi ungu. Karena kita ada golongan apa tadi? Penggorengan. Lebih banyak makan ubi ungunya digoreng apa dikukus? Yang di sana mereka umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, jantung, tulang, otot sendi oke, gara-gara digoreng. Ya, selesailah sudah. Gemes aku. Saya tuh sampai mikir kalau gini caranya saya akan bikin perkampungan sehat deh. Ada kayak begini tuh, ya. Jadi sekarang ini tuh mendapatkan orang yang makannya bener, pikirannya bener, ngomongnya bener, bahasa itu apa ya? Inner circle yang bagus tuh susah loh. Yang ada tuh itu kadang-kadang makannya nggak bener, ngomong juga nggak bener, isinya keluhan-keluhan saja, maki ini, maki itu segala macam. Saya pernah lihat di Bali itu ada satu program, itu programnya 2 minggu, bayar mahal itu kayak. Orang ikut di situ program itu, dia disuruh dia ajak nge-gym, makan yang bener, orang-orang yang sehat, sehat pikiran, sehat mental segala macam, berkumpul di alam gitu. Makannya semua healthy semua. Kayak camp semacam itulah. Karena emang sekarang kita kalau nggak hati-hati di luar kayak begini ya masya Allah ya, makanan yang kita makan itu hampir sebagian besar bermasalah semua ya. Masya Allah di jam 11. Nah setelahnya apa terusnya Bapak sekalian, ini ya saya mungkin kasih tahu sedikit lah. Ini harta karunia kita loh. Wallah ini harta karunia kita. Rimpang itu ya rimpang. Jahe, kunyit, temulawak ini minumlah tiap hari ini. Gak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Gak usah mikir ginjal apa, gak usah mikir deh. Jangan suuzonin mereka. Kita kan udah banyak suuzon. Kambing kita suuzonin, hujan kita suuzonin. Suuzonin semua. Ya, minum apa aja terserah. Mau kencur kayak, temulawak kayak, minum dalam jumlah sedikit, insya Allah aman, tenang aja. Contoh ya, kunyit nih kalau Anda baca datanya juga sehari maksimal tuh kita bisa minum sampai 250 gram, 4 kilo, masih aman. Bukan juga kita minum kunyitnya kan, kadang-kadang pindang ada kunyit, kan gitu loh maksudnya. Makanya kayak begitu tuh jangan dibuang kuahnya. Apalagi salah satu obat kuat tulang ya, itu sebenarnya pakai kaki, dibikin kaldu. Jadi ini ambil nih kaki kambing misalkan, Anda belilah 2 kilo, 3 kilo, potong gitu kan, lalu bukan potong, nggak bisa dipotong, masukin dalam panci, kasih air, kasih bumbu lah, ada hitam, ada kasih cabai dikit, kasih bawang merah, bawang putih, segala macam supaya enak kaldunya itu. Terus Anda masak sekitar 8 jam dengan api kecil.
itu minum tiap hari deh. Anda nggak perlu lagi kolagen. Kan ini kolagen semua sini. Tiba-tiba suami Anda bingung. Setelah beberapa bulan, sebulan lah. Ya kalau ideal 3 bulan. Karena regenerasi sel 3 bulan. Tapi sebulan udah kelihatan. Tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak semua oke. Modal tulang. Ya. Bagusnya berapa lama? Sampai 16 jam. Tapi api kecil aja. Dok, kelamaan. Gasnya nggak cukup. Udah beli aja deh, banyak yang jual sekarang. Jangan pakai alasan lagi lah gitu loh. Nanti kasih bapaknya, kasih ini juga kaldu tadi ya. Berapa banyak minumnya sehari? 100 cc-an lah, 100 mili botol tersebut minum. Kolagennya, kalsiumnya, magnesiumnya cumannya minumnya atau makannya bersama liver, hati beef, hati ayam, hati sapi, hati kambing gitu. Kenapa? Karena dia butuh mineral lagi di situ. Di tulang atau kolagen yang ada pada tulang itu dia butuh kuper, dia butuh zinc, dia butuh boron. Itu adanya di hati gitu ya. Jadi sekarang kira-kira kalau hati itu versinya saya, kalau mau diolah caranya gimana? Sangrai aja. Sangrai pakai butter, pakai telo, pakai ghee tadi. Ada sangrai sedikit, matang dia, makan sama si kaldu tadi. Makan tiap hari. Nanti apa yang terjadi? Wih, Masya Allah itu. Saya beberapa orang kasih testimoni model itu doang ya. Itu tulangnya, lambungnya, bahkan emahnya pun hilang dengan itu. Modal kaldu, bone broth. Kalau nggak mau pakai kaldu tulang, pakai kaldu apalagi banyak sih sebenarnya sumber kaldunya, sumber kolagen itu. Misalkan di kulit ikan bisa, tulang ikan bisa, ceker ayam juga bisa. Ceker ayam itu jangan dibuang, dibikin kaldunya nanti, itu minum, kasih anak-anak juga, buat perkembangan otak, pertumbuhan Masya Allah ya. Itu apalagi yang mau dibahas, cukup lah ya. Ya, terakhir ya, tadi mungkin cerita tentang bakteri, serat segala macam. Sebenarnya di mereka juga diserat. Kurma, ya. Kurma juga makanan tinggi serat. Bahkan kalau kita baca dia termasuk superfood juga. Makanya usahakan di rumah ada kurma tiap hari. Ada kurma tiap hari karena di situ ada barokah. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu, berarti di situ ada sesuatu di situ yang Allah ingin berikan lebih buat kita. Contoh mungkin kurma. Bahkan setahu saya dalam Al-Quran belum ada daging yang disebutkan secara spesifik yang mengandung keberkahan kecuali daging kambing atau domba. Barokah, meliharanya barokah, makannya juga barokah. Ya, itu. Atau makanya ada dulu saya punya ibu-ibu teman udah lama, udah meninggal beliau itu, dia di rumahnya pelihara kambing. Jadi kambing itu dipelihara sama dia cuma 2 ekor doang. Kenapa? Bu, sama aja, Allah yarham Bu Som namanya itu, orang Kediri. Dia cerita ke saya, dia pelihara kambing 2 buat apa? Biar barokah dok, dia bilang. Karena kan Rasul kita semuanya pengembala kambing, gitu. Jadi fitur-fitur barokah ini pakai di rumah. Madu barokah, kurma barokah, apalagi banyak, jahe barokah, ya. Dan banyak sekali yang kebarokan itu kadang-kadang tuh bukan hilang, Allah ambil perlahan gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu perhitungan atau terlalu matematis atau terlalu ilmiah. Itu. Ya, contoh mungkin tadi ya sudah habis waktunya. Ya habis kan? Saya sudah mau disamperin soalnya. Ini contoh sebentar, terakhir. Jadi gini, waktu Nabi itu mau meninggal, Nabi itu pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bilang nanti di rumah itu ada, Nabi nggak ninggalkan apapun kecuali 1 kantong makanan dari kulit. Ya. Lalu Nabi bilang apa di situ? Nabi bilang
kau ambil makanan nanti dari situ sepeninggal aku nanti wafat gitu kan. Dan jangan kau lihat dalamnya, kata Nabi SAW. Jangan kau lihat dalamnya, ambil saja. Ya kan ini kantong gitu kan, ambil. Aisyah ambil terus, setelah itu ambil, enggak habis-habis. Itu riwayatnya sahih loh, enggak habis-habis. Karena manusia gitu kan, jadi otaknya akhirnya mulai kerja matematikanya. Ini apa nih isinya? Akhirnya mulai ditengok sama dia isinya itu. Setelah isinya itu dilihat sama Aisyah, tidak lama kemudian habislah isi kantong makanan itu. Apa pesannya? Kalau ada sesuatu yang Allah jelaskan atau disebutkan Nabi SAW dalam hadis atau riwayat tertentu yang di situ ada kebarokahan, maka kebarokahan ini kita letakkan pada sisi pertama dulu daripada yang lain. Gak usah dipikir. Karena kalau sudah matematika kita jalan ya, otak, mungkin ilmu kita jalan, pengalaman kita jalan, akhirnya kebarokahan itu Allah ambil pelan-pelan. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang matematika kita, logika kita, ilmu kita, bahkan pengalaman kita membuat kadang-kadang kita berdoa saja bermatematika. Bermatematika. Contoh nih ya, contoh. Orang yang punya gaji misalkan sebulan mungkin 10 juta atau 10 juta misalkan. Mungkin gak kepikiran atau gak berani berdoa untuk beli rumah yang harganya 10 miliar. Gak berani. Ada yang pakai matematikanya dia. Padahal apa susahnya buat Allah? Kalau pada ranah-ranah tertentu yang sifatnya di situ Allah punya peran yang sangat besar, tinggalkan dulu akal kita, logika kita, pengalaman kita, pakai caranya Allah, maka semua akan Allah ijabah dengan innama amru iza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun. Selesai. Sakit juga sama. Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mereka sudah sampai pada titik kepasrahan, sembuhnya begitu mudah, wallah sebegitu. Cuman kadang kita kan mikir kan, oh saya berubah sana belum sembuh, ini aslinya kaki saya itu masih agak sakit. Sudah berbagai macam obat, bukan obat, saya mau aku bekam, aku puntur, tusuk jarum, semua sudah nggak sembuh. Jadi saya nikmati aja, nikmati. Belum yang sembuh ya sudah. Mungkin ada dosa saya yang lagi digugurin sama Allah, sudah senyum-senyumin aja. Kadang-kadang saya tepuk-tepuk kakinya, sudahlah jangan baper, sudahlah selesailah gitu kan. Saya bilang sama dia kayak begitu. Belum sadar juga dia. Diamin aja. Ya. Nah, itu pesannya. Supaya apa? Supaya dunia kayak begini itu adalah dunia yang sebenarnya kita ya perlu ilmu juga betul, tapi terlalu banyak ilmu juga kita kelabakan. Maksud saya begini. Kalau Anda tanya sama saya, misalkan berapa dosis madu tiap hari, ada datanya. Cuman kita juga nggak minum madu sehari sekilo, seliter, kan nggak juga. Kita punya nurani, kok punya akal gitu loh. Yang juga nggak ada orang gara-gara minum madu jadinya kena diabetes, nggak ada juga. Kecuali madunya berantakan, ada bermasalah gitu loh. Ini juga sama. Sampai pernah saya cerita tentang air kelapa gitu kan, kelapa muda. Dok, berapa dosis minum air kelapa? Dosis minum air kelapa gitu ditanyain gitu loh. Maksud saya itu ayo kita cari barokah dari apa yang Allah ciptakan ini gitu loh. Ya, supaya apa? Jasad kita sehat. Dan memang salah satu tujuan yang kita hidup sehat itu bukan apa-apa, supaya ibadah kita lebih baik, itu aja. Sayang, saya banyak dapatkan teman-teman yang sekolah di Timur Tengah itu sekarang subhanallah 25 tahun, 30 tahun sudah diabetes loh. Gara-gara apa? Salah satu makanan. Olahraga jarang, makan sehat jarang, ya. Makan benernya jarang, udah berantakan pula. Akhirnya tuh di usia-usia yang mereka harusnya sebagai mungkin ahli ilmu yang bisa berbagi ilmu, justru malah sibuk dengan ngurusin badannya yang sakit-sakitan. Nah, itu sebenarnya menjadi PR kita juga. Makanya nanti kalau ada ustadz-ustadz kalau ngisi segala macam, jangan kebanyakan diajak makan nasi. Misal ajak makan kambing aja, nggak usah pakai nasi gitu kan. Misal ya begitu, atau mungkin kita bikin task force gitu kan, task force yang nanti teman-teman atau tim itu bisa ngerumatin para ahli-ahli ilmu, para ustadz-ustadz kiai itu untuk mereka tiap bulan itu badannya diservis, itu juga bisa idenya. Sembari mungkin kasih beras apalah, sayur yang sehat-sehat buat mereka, sehingga umat ini terjaga dengan kehadiran mereka. Saya kira mungkin itu bersekali. Terima kasih. Saya kembali kali pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa yang disampaikan oleh guru kita pada pagi yang menjelang siang ini sangat banyak sekali ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dapat
mengamalkannya dan yang pertama sekali kita niatnya yang ikhlas untuk mengubah ini dari apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, izin Ustaz, bisa ada beberapa pertanyaan Ustaz yang disampaikan oleh ibu jamaah sekalian. Kalau bisa kertas aja deh, pakai kertas aja deh nggak? Mau nerangi dikit Ustaz. Ah? Mau nerangi dikit, saya tuh satu. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nama Allah bisa ketemu Ustaz Zaidul Akbar yang desainer itu. Ini ingin saya tanyakan, saya ini stroke di pangkal otak. Dan dulunya awalnya tidak bisa apa-apa, bisu, dan saya obat dengan akupuntur terapi dan saya berdoa sama Allah ingin sholat begini. Alhamdulillah sudah makbul. Cuma sekarang tinggal tangan sama kaki keras, bibir agak miring. Tapi sebenarnya saya syukuri. Yang ingin saya tanyakan sekarang kan saya itu ingin mengganti obat-obatan saya. Kalau sudah normal semuanya, maksudnya pesternya lain, saya ganti herbal gitu Ustaz. Sekarang yang saya konsumsi itu Aspilek, Bisoprol, Amlodipin, Sipatasin, itu saya konsumsi. Ingin saya gantikan dengan herbal. Dan saya juga sekarang itu kalau malam saya minum itu, kalau pagi saya minuman sunnah, susu kambing, madu, gaji itu gitu Ustaz. Jadi saya minta kalau ganti dengan obat herbal dan pola makan apa yang mesti saya konsumsi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jawab dulu kali ya. Baik, ibu bisa jalan bisa bu? Bisa, nggak ada masalah, cuman kaki aja. Sebenarnya banyak sih, kan itu kan masuknya ke nanti ke apa semacam, kalau mungkin di rumah sakit itu rehab medik atau fisioterapi. Cuman kalau saya biasanya kalau sudah masalah di sini itu coba ibu perbaiki tulang belakang, ya. Cari yang bisa memperbaiki tulang belakang, ya, entah mungkin itu nanti di akupressor atau di totok punggung atau apalah gitu kan, atau mungkin dibekam juga sambil latihan di pantai, berjalan di pantai gitu, tapi apa tuh namanya, di agak panas ya, mungkin pagi atau apa kalau bisa ketemunya itu. Tapi kalau bisa pijit tiap hari tuh oke. Pijit, dimasas gitu ya. Sama ibu bisa berkuda nggak? Berkuda artinya bukan naik kuda bener gitu nggak, maksudnya hentakan itu kita perlukan soalnya. Kalau bisa. Hentakan supaya apa? Saya hentakan yang pengobatan pas itu. Oh iya ya. Iya ya. Dan di rumah ada alat bio apa namanya? Ya. Nah, itu untuk kaki saya. Oke, ya sebenarnya sudah benar sih, ibu udah akupuntur, aku pressure, bekam segala macam, kerjain aja. Sama mungkin kalau memungkinkan berenang juga bisa. Ibu kerjakan, bekamnya dirutinin saja. Sama mungkin saran saya yang agak ibu rutinkan juga di ruqyah mandiri aja, ya. Ruqyah sendiri maksudnya, ya itu maksudnya. Yang lain kerjain aja. Dan sebenarnya gini prinsipnya kan, saya nggak mau membenturkan pengobatan yang ibu lakukan dengan saya ya, takutnya nanti saya jadi masalah di luar, malas saya. Tapi intinya gini, beberapa orang-orang yang sudah ngerti tentang ilmu gizi seperti ini, sebenarnya pola pikirnya adalah benerin pola makan. Jadi ibu tiap hari itu makan yang bener ya. Contoh mungkin kalau asupan kalian kan jantung atau stroke kayak begini kan tidak lepas dari dia butuh lemak. Nah ibu konsumsi itu zaitun tiap hari, agak dibanyakin misal. Yang kedua misalkan lemak dari sumber yang baik lain seperti alpukat juga bisa, atau PCO juga bisa, atau mungkin makan kelapa juga bisa, kelapa tua itu seperempat aja sehari itu juga bisa. Kemudian yang lain-lain contohnya apa, serat.
Ya serat mungkin kalau bisa dapat sayur-sayur organik lebih bagus. Ya sayur organik seperti ya brokoli organik, apa semua yang organik gitu. Kalau bisa, kalau enggak nanti direndam pakai cuka. Sebab pestisidanya juga sangat berpengaruh gitu kan. Itu misalkan tambah lagi dengan probiotik itu juga bisa. Atau kalau buat pelancar atau pengencer darah, ada juga pengencer darah di sini. Saya pernah bikin dulu ramuannya, enggak tahu masih disimpan enggak, kayak masih di IG itu. Itu yang isinya tuh madu, cuka, apel sama bawang putih. Ya, madu, cuka, apel sama bawang putih itu dibuat, dimasak pakai api kecil. Kayaknya pernah tahu lah, produknya udah jadi sudah ada sudah. Itu bisa Anda minum tiap hari. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya makanan ini dibenerin. Jadi mungkin tiap hari ya Ibu nasinya misalkan beras coklat, ada protein di situ, ada sayur di situ, ya. Minumannya juga tadi udah benar tuh, misalkan air madu atau air kelapa juga nggak apa-apa. Itu aja. Nanti biasanya insya Allah tambah lagi dengan latihan. Memang butuh waktu. Karena kerusakan yang terjadi sebelum stroke kan udah lama banget. Kita nggak bisa ujuk-ujuk minta cepat gitu, nggak juga. Ya. Jadi mudah-mudahan itu insya Allah kalau Ibu rutin saya konsisten. Termasuk akupuntur juga saya sarankan. Tusuk jarum, ya. Terutama tusuk jarum yang mungkin yang pakai elektropuncture, pakai listrik kecil. Itu juga bisa dikerjakan. Dan cari kalau ada tempat yang Ibu bisa ketemu ada massage, sports massage. Tahu sports massage? Sports massage itu lebih kuat gitu kan. Cuman tuh harus tahan sakit itu lebih cepat juga biasanya. Ya. Tapi perlahan aja lah, insya Allah. Jalan tiap hari gitu kan, stretching badannya ya. Gitu. Seperti itu mungkin. Iya. 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 Oke, saya jawab yang pertanyaan mudah aja. Bagaimana pendapat dokter terhadap enema kopi? Oke. Enema itu kalau nggak tahu ya, dia ditemukan oleh seorang dokter namanya Dr. Gerson. Ya. Dr. Gerson yang menemukan enema. Jadi prinsipnya begini. Jadi sebenarnya nggak pakai kopi juga bisa. Jadi ada kalau pakai kopinya gambarannya ada kopi organik gitu kan, kemudian direbus sebentar, bubuknya itu nanti dimasukkan dalam kantong kayak kantong infus itu. Masuk situ ada selangnya. Nah, selang itu dimasukkan ke dubur. Itu enema, tapi nggak pakai kopi pun bisa, pakai air juga bisa. Nah itu tujuannya seperti detoksifikasi mekanik, ya pro kontra pasti ada, cuman saya termasuk yang pro. Kalau untuk enema, ya enema bisa pakai enema air atau enema kopi juga bisa. Atau beberapa teman-teman saya itu juga pakai enema yang menggunakan cairan-cairan fermentasi juga bisa. Jadi itu nanti kabar-kabarnya itu bisa membersihkan bahkan merontokkan mukoid feses yang keras yang ada di usus kita. Ya, ada beberapa klinik itu entah di Indonesia kayaknya ada gitu kan yang bikin enema itu. Di luar negeri tuh terapinya mahal. Cuma kalau Anda beli di online itu ada enema set namanya. Ada itunya selangnya, ada anunya tempat kopinya itu sama anunya lubrikannya, pelumasnya buat masukin ke duburnya itu. Jadi oke aja ya. Kalau bahkan guru saya itu lebih menyarankan sebulan sekali ya enema itu gitu. Tadi katanya satu. Apakah ada ramuan yang diminum setelah hipertensi? Setelah operasi? Air kelapa tuh paling mudah lah ya. Atau mungkin kunyit tuh cepat. Kunyit juga bisa, air kelapa bisa, seledri bisa. Mana yang mudah aja. Jalan itu bisa nurunin tensi tuh. Jalan nyeker tiap hari ya. Jadi orang itu yang tadi saya jelaskan itu 30 menit tiap hari jalan. Sekarang malah sudah dia bukan jalan lagi, maraton dia. Sudah 20 kilo dia udah bisa. Istrinya yang awalnya nggak bisa hamil gara-gara autoimun, juga gara-gara jalan benerin makan, juga sekarang sudah anaknya ada 2. Modal benerin makan doang. Jadi makanya sekarang makannya udah bener, ya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya untuk tadi turun berat badan itu mudah sekali, asal tahu rumusnya.
Cukup? Baik. Alhamdulillah, kajian pada pagi menjelang siang ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf kepada Allah, waktu juga yang harus memisahkan